ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwana fidina azakumullah, asatidah semuanya yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam hari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk kajian kita pada siang hari ini akan membahas tentang iktikaf. Iktikaf ini yang sudah kita kenal adalah biasanya dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun sekarang timingnya tidak tepat, namun yang namanya ilmu disampaikan kapanpun pasti akan tetap bermanfaat. Baik, kita akan bahas saja langsung sebuah hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful al-ashr aw akhira min Ramadan. Biasanya Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa takafa azwajuhu min ba'di, kemudian dilanjutkan beriktikaf oleh istri-istri beliau. Muttafaqun alaih. Hadirin yang dirahmati Allah, makna dari hadis ini adalah menunjukkan bahwa iktikaf merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk menghilangkan dari kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat dengan Rabb-Nya, banyak berdoa dan juga banyak berzikir. Setelah Rasulullah SAW meninggal, iktikaf tetap berjalan dengan bukti bahwa istri-istri beliau tetap melakukan iktikaf sebagaimana Rasulullah SAW beliau melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa iktikaf merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat penting. Maka hendaknya kaum muslimin tetap melaksanakan dan melestarikan sunnah Rasul tersebut sebagai bukti cinta kita kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, hukum-hukum seputar tentang iktikaf. Yang pertama, iktikaf harus dilakukan di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tetapi janganlah kamu mencampuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Demikian juga dikarenakan Rasulullah SAW dan istri-istri beliau melakukannya di masjid dan tidak pernah di rumah sama sekali. Ibnu Hajar berkata, para ulama sepakat bahwa disyariatkannya melakukan iktikaf adalah di masjid. Ia boleh melakukan iktikaf sebagaimana laki-laki dan tidak sah jika dilakukan selain di masjid. Yang kedua, iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Menurut mayoritas ulama, iktikaf disyariatkan di semua masjid karena umumnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Imam Bukhari membawakan bab dalam kitab sahihnya, iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan iktikaf di seluruh masjid. Ibnu Hajar menyatakan ayat tersebut menyebutkan disyariatkannya masjid tanpa dikhususkan masjid tertentu. Adapun hadis dari Hudzaifah yang mengatakan tidak ada iktikaf kecuali pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Perlu diketahui hadis ini masih diperselisihkan statusnya, apakah marfu yaitu sabda Nabi atau mauquf perkataan sahabat. Jika melihat perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau lebih memilih bahwa hadis tersebut hanyalah perkataan Hudzaifah ibnu Yaman. Para ulama selanjutnya berselisih pendapat
masjid apakah yang dimaksud. Apakah masjid biasa di mana dijalankannya sholat jamaah 5 waktu, astoma, atau masjid jami yang diadakan juga sholat Jumat di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Malik mengatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja asal ditegakkan sholat waktu di sana. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala juga menjadi pendapat Imam Syafi'i, namun Imam Syafi'i menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga sholat Jumat. Tujuannya di sini adalah agar ketika pelaksanaan sholat Jumat, orang yang sedang beriktikaf tidak perlu keluar dari masjid tersebut. Kenapa disyariatkan di masjid yang ditegakkan sholat jamaah? Ibnu Qudamah mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki yang hendak melaksanakan iktikaf tidak berdiam di masjid yang tidak ditegakkan sholat jamaah, maka bisa terjadi 2 dampak negatif. Yang pertama, dia akan meninggalkan sholat jamaah yang hukumnya wajib. Dan yang kedua, terus-menerus keluar dari tempat iktikaf, padahal seperti ini bisa saja harusnya dihindari. Jika semacam ini yang terjadi, maka ini sama saja tidak iktikaf. Padahal maksud iktikaf adalah untuk menetapkan dalam rangka melaksanakan ibadah pada Allah. Walaupun namanya beraneka ragam di tempat kita, baik dengan sebutan masjid, musola, langgar, maka itu dinamakan masjid menurut istilah para ulama selama diadakan sholat jamaah 5 waktu di sana untuk kaum muslimin. Ini berarti jika itu musola rumahan yang bukan tempat ditegakkan sholat 5 waktu bagi kaum muslimin lainnya, maka ini tidak masuk dalam istilah masjid. Sedangkan dinamakan masjid jami tidak ditegakkan sholat Jumat di sana. Kemudian yang berikutnya adalah wanita boleh beriktikaf. Nabi SAW mengizinkan istri beliau untuk beriktikaf, ya. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Wa idza shallal ghadata dakhalal makanah alladhi takafa fihi qala wastaqdannathu Aisyah. Beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Dia, Yahya bin Said, berkata, kemudian Aisyah meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Hadis riwayat Bukhari. Namun wanita beriktikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat. Yang pertama meminta izin suami, dan yang kedua tidak menimbulkan fitnah. Yang terakhir adalah lama waktu berdiam di masjid. Para ulama sepakat bahwa iktikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beriktikaf. Nah, bagi ulama yang mensyariatkan iktikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Ulama lainnya mengatakan dibolehkan kurang dari sehari, namun tetap disyariatkan puasa. Sedangkan Imam Malik mensyaratkan minimal 10 hari. Imam Malik juga memiliki pendapat lainnya, minimal 1 atau 2 hari. Sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, maka waktu minimal dikatakan telah beriktikaf adalah selama ia sudah berdiam di masjid dan di sini tanpa dipersyaratkan harus duduk. Yang tepat dalam masalah ini, iktikaf tidak dipersyaratkan untuk puasa, hanya disunnahkan. Menurut mayoritas ulama, iktikaf tidak ada batasan waktu minimalnya. Artinya boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari. Al-Bardawi mengatakan waktu minimal dikatakan iktikaf pada iktikaf yang sunnah atau iktikaf yang mutlak. Iktikaf tanpa disebutkan syarat berapa lama adalah selama disebut berdiam diri di masjid walaupun hanya sesaat. Itu ustazah semuanya. Kemudian yang membatalkan iktikaf keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah atau yang mendesak. Jima atau bersekutu tubuh bersama istri berdasarkan surat Al-Baqarah tadi.
Kemudian yang dibolehkan ketika beriktikaf, yang pertama adalah keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan, minum, hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Kemudian yang kedua melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid dan bercakap-cakap dengan orang lain. Istri mengunjungi suami yang beriktikaf dan berdua-duaan dengannya. Mandi dan berwudu di masjid, membawa kasur untuk tidur di masjid. Nah, semua itu dibolehkan. Kemudian yang terakhir adalah adab beriktikaf. Hendaknya ketika beriktikaf seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa, berzikir, bersolawat pada Nabi, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dan lain sebagainya. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Demikian asatidzah semuanya kajian kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.